dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom, salam damai sejahtera. Kita berjumpa pagi hari ini, hari Senin. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pagi hari ini, saudara, jam 5 pagi, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Teristimewa ya Tuhan, kiranya pagi hari ini menjadikan hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, waktu yang terindah, di mana kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jam 5.00 kita sudah bertemu di udara saudara. Dan satu keinginan kembali saya ingin beritahu dengan Bapak Ibu yang melalui program YouTube channel ini, mari kita berusaha supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan, karena segala-galanya manusia sangat terbatas. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap dengan program yang hanya beberapa menit ini menjadikan hidup kita pasti bersama dengan Tuhan. Saudara diberkati, saya pun acara ini diberkati. Oleh karena itu kita sama-sama terus berjuang sehingga sampai kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Nah saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam saudara, kita akan bersama-sama membuka di dalam Amsal pasal 11
Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang ketulusan hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam KBBI, ketulusan adalah satu arti dari kata kesungguhan. Jadi ketulusan salah satu arti dari kata kesungguhan. Jadi ketulusan itu berhubung dengan pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Apakah ia melakukan dengan kesungguhan atau tidak di dalam segala aspek kehidupan kita. Demikian juga di dalam pelayanan. Saudara, kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan percayakan, di bidang apapun sesuai dengan karunia talenta, kalau kita berjalan dalam ketulusan, dalam kesungguhan, maka Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan terima janji-janji Tuhan. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bekerja dengan kesungguhan, di mana hal itu nampak dalam proses pekerjaannya, sehingga memperoleh output atau capaian hasilnya. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, maka hasilnya akan kita lihat. Orang yang bekerja dengan kesungguhan adalah orang yang memiliki ketulusan melakukan tugasnya. Saya berharap pagi hari ini dengan satu pengajaran yang bagus, saudara, maka menjadikan engkau melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang bekerja dengan ketulusan tidak akan merasa pekerjaan sebagai sebuah beban yang berat. Tidak akan merasa terpaksa, dan ia akan mencintai pekerjaan sehingga hasilnya atau prestasi pekerjaan juga akan baik. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Saya sebagai hamba Tuhan sama. Saya merasa diberkati, Tuhan sudah memerdekakan saya. Dan sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan saja mau tidur gak ada tempat. Ya, saudara, oleh karena itu berpacu dari itu, saya punya nomor HP, punya nomor telepon tuh gak pernah saya tutup. Jam berapapun kalau Anda mau telepon, saya pasti angkat. Kalau Tuhan izinkan saya jalan, saudara. Dan itu bukan merupakan beban buat saya. Meskipun saya baru tidur, baru start ngorok, tetap saya angkat, saudara. Dan ternyata, saudara, kalau kita melaksanakan dengan ketulusan hati, maka disitulah kita akan melihat hasilnya yang baik. Di dalam pekerjaan sekolah juga gitu. Kalau Anda di pekerjaan dipercayakan untuk bekerja, bekerjalah dengan ketulusan. Jangan pekerjaan itu merupakan beban buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, jangan terpaksa dan akhirnya hasilnya tidak memuaskan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang bekerja dengan ketulusan akan merasa pekerjaan sebagai sebuah beban yang berat kalau tidak menjalankan dengan ketulusan. Tidak akan merasa terpaksa, ia akan mencintai pekerjaan sehingga hasil atau prestasi pekerjaan juga akan baik. Demikian juga di dalam pelayanan kita, saudara. Lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama manusia.
kisah tentang seorang Samaria yang baik hati dapat menggambarkan orang yang melayani dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Lukas pasal 10 ayat 33 sampai dengan ayat 35, saudara, di situ kita bisa melihat bahwa ada orang Samaria yang melakukan dengan kesungguhan untuk menolong saudara. Kita akan baca dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, orang Samaria, ia melakukannya karena memiliki kisah persaudaraan hatta humanisme yang mendasari untuk menolong orang yang mengalami penderitaan. Pagi hari ini Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Kolose dalam hubungan antara hamba dan Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya dihadapkan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pagi hari ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita melakukan pekerjaan dan pelayanan kita dengan motivasi yang salah? Yaitu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia yang menjadi atasan atau majikan kita. Lakukanlah setiap pekerjaan kita dengan ketulusan hati dan kesungguhan. Jika kita memiliki sikap yang demikian, kita akan melihat hasil yang baik dan berkat Tuhan menyertai pekerjaan dan pelayanan kita. Ingat pula kata-kata bijak. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Pagi hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita tentang ketulusan hati, tentang kesungguhan. Kalau hari ini kau dipercayakan dalam pekerjaanmu sebagai pimpinan, lakukanlah dengan ketulusan hati. Kalau hari ini kau dipercayakan di bidang mungkin di lapangan, lakukanlah dengan ketulusan hati. Jangan bersungut-sungut. Apalagi di dunia pelayanan, saudara. Engkau tidak bertanggung jawab kepada pendeta atau kepada penatua, tapi engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Lakukanlah dengan ketulusan hati apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayananmu. Oleh karena itu kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang membawa kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kepadaku untuk dapat melakukan pekerjaan dan pelayananku dengan kesungguhan dan dalam ketulusan hati. Kami yakin berkat Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu pagi hari ini semua diberkati Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik dalam pekerjaan kami maupun di dalam pelayanan kami. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami untuk kami melakukan dengan ketulusan hati, kesungguhan hati. Dan disitulah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur setiap umat-Mu pagi hari semua diberkati Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan kami hadapi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pengumuman yang tidak henti-hentinya saya beritahu dengan Bapak Ibu. Saya mengundang, saya sebagai Gembala Sidang GB Silorapa, mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri KKR Natal tanggal 16 Desember jam 5 sore di Dom Harvest Lipo Karawaci, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Melkisedek, dan kemudian saudara akan disuguhkan dengan tamborin dan paduan suara GB Silorapa. Akan terjadi musisat yang sakit, yang lemah akan diberkati dengan berkat kesembuhan, berkat pemulihan. Shalom. Kita berjumpa kembali saudara dalam acara Natal GB Silorapa tanggal 16 Desember. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.